Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Saat sejalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Dengan temanmu jangan berketat dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama-sama jaga agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Saat sejalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Bapak Ibu wali peserta didik yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian, peserta didik SMP Negeri 20 Bekasi, baik kelas 9, kelas 8, maupun kelas 7, yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu mencurahkan nikmat dan kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Meskipun saat ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun tekad dan ikhtiar kita bersama untuk tetap menjalankan misi belajar dan menuntut ilmu tidak boleh tertunda, apalagi terhenti. Dalam upaya membangun generasi emas yang unggul di masa pandemi COVID-19, maka kita semua harus tetap memiliki optimisme secara kolektif, seraya meyakini bahwa di tengah tantangan dan krisis yang melanda, kita masih bisa menjadi pemenang, yakni menjadi generasi emas yang unggul. Pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah yang kerap disingkat dengan PJJ dan BDR yang selama ini sudah berjalan merupakan bagian dari program pembinaan peserta didik yang berfungsi untuk memberikan pembelajaran kepada segenap peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan,
serta membangun motivasi agar tetap bisa berprestasi. Namun, tentu ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan PJJ-BDR ini untuk mewujudkan visi dan misi SMA Negeri 20 Bekasi. Tidak hanya kendala yang bersifat internal dari Bapak Ibu guru, peserta didik maupun orang tua, tetapi utamanya adalah kendala atau tantangan eksternal yang sama-sama kita rasakan. Saat ini, peserta didik berpacu melakukan akselerasi transformasi dalam proses pembelajaran untuk tetap adaptif terhadap perubahan dan tuntutan pada era pandemik. Di tengah pandemi, kami terus bekerja keras untuk melaksanakan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik sehingga tetap unggul serta mampu berprestasi. Untuk itu, setiap peserta didik diharapkan memiliki kesadaran penuh akan tantangan yang dihadapi saat ini. Peserta didik adalah subjek pendidikan yang harus proaktif, mengembangkan kualitas diri dan ke depan mampu berperan serta sebagai agen perubahan atau agent of change. Saat ini bukan eranya lagi menjadi peserta didik yang pasif dan manja, melainkan era di mana kejujuran, kemandirian, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah menjadi kunci kesuksesan utama dari manapun peserta didik berasal. Setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama selama menggenggam niat yang kokoh untuk belajar dan mengembangkan diri. Sebagai satuan pendidikan, SMP Negeri 20 Bekasi berperan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang berkualitas dan terbuka, terutama melalui program PJJ-BDR menuju adaptasi tatanan hidup baru satuan pendidikan yang selanjutnya kita singkat ATHB-SP dalam rangka menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter unggul dan ilmu pengetahuan yang luas. Setiap peserta didik nantinya diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan dalam ATHB-SP ini sebaik-baiknya agar kelak menjadi generasi emas yang unggul dan berkarakter. Proses pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki karakter jujur, mandiri, kreatif, bertanggung jawab, memiliki keterampilan, mampu berpikir fleksibel, dan berperilaku adaptif terhadap berbagai situasi, termasuk juga dalam kecakapan literasi teknologi dan informasi. Saat ini bangsa Indonesia seperti juga bangsa lain di seluruh dunia sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang mendekonstruksi berbagai dimensi kehidupan, terutama sektor kesehatan, perekonomian, dan pendidikan. Karenanya, bangsa ini membutuhkan generasi unggul yang mampu menjadi problem solver. Peserta didik di era milenial diharapkan mampu berpikir cerdas dan berani menjadi subjek perubahan, tidak hanya menjadi follower. Pada pelaksanaan ATHB-SP, SMA Negeri 20 Bekasi tahun pelajaran 2020-2021 ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk diketahui dan kita laksanakan bersama. Yang pertama, dasar penyelenggaraan ATHB-SP adalah sebagai berikut. 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus disease pada satuan pendidikan. 3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease. 4. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang dikenal dengan istilah SKB 4 Menteri. Yang kedua, syarat yang harus dipenuhi pada pelaksanaan ATHB-SP. Syarat yang pertama adalah guru, tenaga administrasi, dan peserta didik dalam kondisi sehat dan tidak memiliki sakit bawaan. Kedua, peserta didik harus selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ketiga,
peserta didik mendapat dukungan penuh dan izin dari orang tua atau wali peserta didik secara tertulis yang dibawa pada hari pertama ATHB SP. Syarat keempat, peserta didik hadir sesuai jadwal khusus yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. 5. Satu ruang kelas berisi paling banyak 20 peserta didik. 6. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler yang bersifat fisik tidak dilaksanakan secara langsung di satuan pendidikan. 7. Orang tua peserta didik dihimbau untuk tidak membuat kerumunan ketika mengantar dan menjemput putra-putrinya. 8. Kantin sekolah ditutup. Yang ketiga, perilaku yang wajib ditaati oleh peserta didik selama ATHB SP. Perilaku pertama, selalu mengenakan masker 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam atau dalam kondisi sesudah lembab. Perilaku kedua, selalu cuci tangan dengan sabun atau istilahnya cuci tangan pakai sabun, sering disingkat CTPS, dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Perilaku ketiga, menjaga jarak setidaknya 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman, cium tangan, dan sebagainya. Yang keempat, berperilaku menerapkan etika yang benar ketika batuk atau bersin. Yang keempat, kondisi medis peserta didik selama mengikuti ATHB SP. Kondisi yang harus dipatuhi pertama adalah sehat, dan jika mengidap penyakit penyerta atau komorbid, maka harus dalam kondisi terkontrol. Kondisi kedua, tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Berikut yang kelima, kewajiban peserta didik dalam ATHB SP. Kewajiban pertama, selalu membawa hand sanitizer, tisu, makanan dan minuman masing-masing. 2. Membawa alat tulis sendiri dan tidak diizinkan saling meminjam. Ketiga, hadir tepat waktu dan setelah pembelajaran selesai wajib segera meninggalkan lingkungan sekolah untuk segera pulang ke rumah masing-masing. 4. Tidak berkerumun. Dan kelima, selalu menjaga jarak. Berikutnya, peserta didik yang tidak hadir pada saat ATHB SP di sekolah tetap melaksanakan pembelajaran secara PJJ BDR sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Hal yang harus dihindari oleh peserta didik diantaranya: 1. Memiliki kondisi medis komorbid yang tidak terkontrol. Kedua, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan menjaga jarak. Yang ketiga, jika memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, zona oranye, zona merah, dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Keempat, memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Alur kedatangan peserta didik kita atur sebagai berikut. Di gerbang sekolah, peserta didik wajib melaksanakan cek suhu tubuh, membawa hand sanitizer dan tisu. Berikutnya, yang kedua, langsung menuju ruang kelas sesuai ketentuan. Yang ketiga, sampai di ruang kelas, membersihkan meja dan kursi yang akan digunakan dengan hand sanitizer yang disemprotkan pada tisu. Hal ini juga dilakukan sebelum peserta didik pulang. Keempat, setelah kegiatan belajar mengajar usai, peserta didik langsung keluar sekolah dan tidak berkerumun. Setelah kegiatan belajar mengajar, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Tetap mengenakan masker. Kedua, keluar kelas dengan tetap menjaga jarak. Yang ketiga, penjemput menunggu di luar dengan tetap menjaga jarak. Semoga adaptasi tatanan hidup baru satuan pendidikan ini berjalan dengan lancar dan menjadi langkah pertama kembalinya pembelajaran tatap muka. Mari kita jadikan kegiatan ini untuk memantapkan niat
mewujudkan visi pendidikan serta menentukan strategi terbaik untuk meraih kesuksesan studi di SMP Negeri 20 Bekasi. Semoga sukses meraih cita-cita dan selalu sehat. Salam sehat, tetap semangat, dan selalu berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.